Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Kali ini saya akan menyajikan satu cara untuk membuat sebuah pengisi aki atau baterai charger sederhana. Ini menyambung dari episode sebelumnya, yaitu bagaimana kita menangani atau memperbaiki aki yang sudah soak. Aki yang sudah kita perbaiki itu mungkin bisa kembali kondisi 80% atau 90%, tapi untuk yang kerusakannya berat mungkin tidak kita bisa manfaatkan untuk keperluan sebagaimana aslinya. Aki yang sudah kita perbaiki ini tentu saja masih bisa kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan lainnya, misalnya untuk menyalakan lampu emergency atau menyalakan radio tip pada saat listrik PLN sedang mati, atau kita bisa gunakan untuk membuat charger untuk HP, dan masih banyak lagi keperluan lain yang bisa kita manfaatkan dari aki yang sudah kita perbaiki itu. Oke, kita mulai saja bagaimana kita bisa membuat pengisi aki atau baterai charger sederhana. Mari kita ikuti. Komponen yang kita perlu siapkan adalah AC cord atau power cord, yaitu steker dengan kabel dengan ujung buntung. Panjangnya boleh 1 meter sampai 1,5 meter. Kemudian transformator atau trafo primernya 0, 110, 220. Sekundernya standar 0,45, 4,5 volt, 6 volt, 7,5 volt, 9 volt, 12 volt, dan 15 volt. Kapasitasnya 500 mA saja sudah cukup. Ya, kalau di pasaran mungkin sekarang ini harganya sekitar 20 sampai 25.000 ya untuk merek yang seperti ini. Kemudian dioda untuk mengarahkan arus, tipenya 4002, 1N4002. Kemudian resistor 5 watt, nilainya boleh 3,3 ohm, 4,7 ohm, 6,8 ohm, atau 10 ohm. Untuk yang ini saya berikan yang 10 ohm, 5 watt ya. Terus kemudian kabel ya, ukuran sedang, warna merah dan putih, merah dan hitam, panjangnya 30 sampai 50 cm disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian capit buaya merah dan hitam ya. Ini nanti untuk dicapitkan kepada terminal-terminal aki. Kemudian ini sebagai indikator, nanti kita siapkan LED atau lampu LED. Kemudian resistor 2,2 ohm 1/4 watt, 2,2 kilo ohm 1/4 watt. Kemudian kabel kecil ini untuk menyambung lampu LED ini nanti dirakit di box ya. Kemudian boxnya sendiri kita siapkan ya. Box ini sebenarnya opsional, penting-penting tidak penting ya. Karena kalau tidak dimasukkan ke dalam box ya, tegangan 220 ini agak berbahaya ya. Jadi disarankan kita menggunakan box supaya lebih aman ya. Box ini sudah kita bolongi untuk lampu LED, terus kemudian untuk lubang output lewat kabel ke aki nanti 2 plus minus, dan ini adalah untuk masuk AC cord atau power cord. Kemudian di bawah juga kita sudah lubangi untuk memasang transformator. Oke. Untuk alat kerja atau tools yang kita perlu siapkan yaitu solder, spons, obeng, tang potong, timah, load fed, dan multimeter. Solder tentu saja berikut timah ini untuk menyolder. Load fed nanti kita gunakan untuk menyolder ke capit buayanya. Tang potong untuk memotong kaki komponen yang berlebih, dan ini untuk mengukur arus.
mengukur arus yang mengalir ke dalam baterai. Ini sebenarnya tidak terlalu perlu juga, sekedar untuk membuktikan saja. Baik, kita mulai perakitan kita. Untuk mengisi aki 12 volt, kita butuhkan tegangan AC 0 dan 15 volt. Jadi dioda akan kita pasang di terminal 15 volt. Anodanya ya, anodanya yang hitam ini nanti kita masukkan ke terminal trafo 15 volt, kemudian kita solder. Kaki anoda dari dioda kita hubungkan ke resistor 5 watt ya. Boleh kita puntir supaya kaitannya kuat ya. Setelah itu baru kita solder pertemuan antara katoda dioda dengan resistor 5 watt. Dalam hal ini saya menggunakan resistor yang nilainya 10 ohm. Oke. Kemudian untuk menyalakan lampu LED ini barusan sudah saya sampaikan sekedar untuk sebagai indikator bahwasanya rangkaian ini sedang bekerja. Lampu ini nanti akan menyala. LED ini saya ambilkan yang warna merah. Ya. LED boleh bolak-balik karena sumbernya AC. Ya, kita pasang resistor dulu. Ya, kita gunakan nanti tegangan 0 ke cukup ke 7,5 volt saja. Resistor dulu kita pasang di titik 0, dan titik 0 ini nanti juga ada berkaitan dengan output dari charger kita ya, kabel warna hitam ya. Kabel warna hitam juga kita solderkan di sini bareng dengan kaki resistor 2,2 kilo ohm. Kemudian LED ini nanti akan kita pasang di dalam box ya. Jadi ini cukup kita pasang kabel kecil ini ya, ujung yang satu ke 7,5 volt, ujung yang lain ke ujung dari resistor ini. Oke. Ini kita potong dua dulu sama panjangnya kira-kira 10 sampai 15 cm sudah cukup kabel yang kecil ini. Ya. Kita pasang yang satu di ujung resistor sini. Ya. Kita solder. Oke. Mengenai cara menyolder sudah ada di episode sebelumnya, yaitu petunjuk cara menyolder. Nanti bisa dicek di channel YouTube ini. Kemudian kabel kecil yang satunya lagi kita solderkan di terminal 7,5 volt. Sudah. Ujung kabel nanti kita hubungkan ke LED atau lampu LED yang ada di box. Sudah jadi. Sekarang tinggal kita rakit ke dalam box. Box ini ada penutup, dan boxnya itu sendiri, penutup ini sudah dibolongi untuk kaki transformator ya. Nanti ini akan kita jadikan sebagai alas. Nah, supaya kaki-kaki komponen ini tidak menyulitkan, kita potong ya. Ini juga ya, yang tidak perlu kita potong. Kaki dioda terlalu panjang kita potong boleh, dan sebaiknya memang harus dipotong. Begitu juga kelebihan kaki resistor ini ya, kita potong ya. Sekarang kita pasang
LED-nya ke dalam box yang sudah kita lubangi, diameter 3 mm ya. Oke, pasang LED. Kita agak buka kakinya supaya gampang menyoldernya nanti ya. Sebaiknya tidak dipotong pendek dulu ya, sebab LED ini termasuk komponen yang sensitif terhadap panas. Kalau terlalu pendek, panasnya mengenai bagian yang ada di dalam tabungnya itu, maka dia akan rusak, tidak nyala nantinya. Oke, sekarang kita pasang transformer atau trafo ini ke dalam box ya. Ke alasnya, alas atau tutup dari box ya. Terus kemudian kita pasang skrup ya. Skrup sebaiknya yang bentuknya seperti payung seperti ini, supaya nanti ujung atau pangkalnya ini tidak terlalu menonjol ya. Oke, mur dan nutnya juga kita pasang ya. Sudah kita pasang mur atau nutnya ini, kemudian kita kencangkan. Oke, ini juga ya. Sekarang tinggal kita pasang kabel AC cord, tentu nanti sambil kita pasang boxnya juga. Setelah itu baru nanti kita pasang LED dan kabel outputnya. Sekarang kita masukkan kabel AC cord ke dalam lubang di box yang tersedia ini ya. Kemudian kabel warna merah juga kita masukkan ya. Kabel warna hitam kita masukkan dari dalam. Tadi kita sudah pasang di terminal trafo yang 0 volt ya. Oke, nah sekarang kita solderkan ujung dari AC cord ini ke terminal 0 dan 220 volt dari transformator. Kita solderkan di terminal 220 dan terminal 0 volt dari bagian primer trafo ini. Oke, sudah tersolder. Kemudian kabel warna merah kita solderkan ke kaki resistor 10 ohm 5 watt. Sudah. Kemudian kelebihan kaki ini, kelebihan kaki resistor kita potong. Selanjutnya kita solderkan kaki LED ke kabel yang sudah kita siapkan tadi yang menuju ke tegangan AC 0 dan 7,5 volt. Ini boleh bolak-balik, artinya boleh sembarangan disolder, tidak memperhatikan polaritas karena sumbernya adalah tegangan AC atau bolak-balik. Oke, sekarang kita tinggal merapikan ya. Kita tutup box ini, kita perhatikan dulu komponen-komponennya tidak ada yang saling bersinggungan supaya tidak konslet ya. Oke, selanjutnya kita pasang baut penutup. Selanjutnya kita pasang baut untuk menutup box.
Kita pasang keempatnya. Baik, selanjutnya kita pasangkan capit buaya. Ya, sebelumnya karet capit buaya ini kita masukkan dulu ke dalam kabelnya. Begitupun yang warna hitam ini kita lepaskan karetnya. Kemudian kita masukkan ke kabel yang warna hitam. Ya, selanjutnya capit yang terbuat dari logam ini kita solderkan ya di masing-masing ujung. Untuk menjolder ke capit buaya ini kita perlu oleskan sedikit load thread ya, supaya dia mudah disolder. Kita beri timah. Kita solderkan kabel. Begitu juga kabel yang hitam itu nanti kita solderkan dengan cara yang sama. Kedua ujung kabel sudah kita solderkan ke capit buaya. Kita masukkan karetnya seperti ini. Ini juga. Ya, siap digunakan. Pengisi baterai atau pengisi aki kita sudah jadi. Kita cek, kita hubungkan ke sumber listrik. Perhatikan lampunya. Ya, sudah dicolokkan, menyala lampu indikatornya. Sekarang kita hubungkan ke aki yang dulu pernah diperbaiki. Ya, aki swak yang pernah diperbaiki. Kita hubungkan warna hitam ke terminal negatif. Kemudian capit buaya warna merah kita hubungkan ke terminal positif dari baterai. Ya. Apakah sekarang terjadi pengisian? Mari kita uji dengan multimeter. Kita tempatkan multimeter digital ini di ampere DC ya. Posisi 200 miliampere ya, selektornya di posisi 200 miliampere. Colokan atau probe-nya hitam di posisi COM, merahnya di posisi miliampere. Oke. Kita nyalakan. Sekarang kita lepaskan capit buaya warna merah. Kita hubungkan ke probe warna merah. Probe warna hitam kita hubungkan ke baterai sambil diperhatikan penunjukan ampernya. Iya, terjadi arus pengisian sekitar 60 miliampere. Demikian telah kita saksikan bagaimana cara membuat pengisi baterai atau pengisi aki sederhana. Di lain kesempatan kita akan membuat sistem yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.